benarkah dianjurkan membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat? Surat Al-Kahfi berarti surat khusus dan juga harinya khusus. Ini yang cukup panjang nih. Kalau begitu saya rangkum saja begini. Hadis-hadisnya tentang membaca surat Al-Kahfi secara khusus ada. Yang pertama, Anil Barra ibni Azib sahabat Nabi radhiyallahu, saya singkat dengan kalau Allah yaram Ustaz Usman biasanya menulis doha, nah, gitu kan ya di tulisan anak. Yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri kemudian dari siapa lagi? Sebetulnya ada dari Abu Hurairah ada. Tetapi yang paling banyak hadisnya itu pertama dari Al-Barra bin Azib, kemudian dari Abu Sa'id, ya nanti saya lupa ada satu lagi. Kita lihat. Yang pertama begini Pak. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, nah itu ada yang membaca, berarti menggunakan kata qara'a. Ada juga yang menggunakan kata man hafadha. Siapa yang hafal? Asyra ayatin 10 ayat min awaili suratil kahfi, dari awal-awal surat Al-Kahfi. Siapa yang hafal? Jadi ada dua. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi? Yang kedua, siapa yang membaca yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi? Musima minad dajjal. Dia akan dipelihara dari dajjal. Nah, ya. Ini bab dajjal nih. Jadi membaca surat Al-Kahfi atau hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi itu adalah perlindungan kita dari dajjal. Ya. Yang itu hadisnya sahih, Pak. Riwayat Muslim dan lain-lain. Bahkan nanti ada yang lengkap, apabila kalian mengalami zaman munculnya dajjal. Nah, ini hadisnya nih. Apabila kalian mengalami zaman dan masa munculnya dajjal, sedangkan aku sudah tidak lagi hidup bersama kalian, ini kata Nabi, maka bacalah oleh kalian surat Al-Kahfi. Hadisnya sahih. Jadi silahkan Bapak Ibu rajin baca surat Al-Kahfi atau hafalkan 10 ayat dari awal surat ya. Belum lagi nanti masalah dajjal. Dajjalnya dajjal yang mana? Karena dajjal sepengetahuan saya ada 3 macam. Nanti saja ya. Makanya Bapak-bapak tolong bikin pertanyaan. Mohon dijelaskan tentang dajjal. Kalau tidak ada pertanyaan pasti saya lupa. Yang pertama, bahwa membaca surat Al-Kahfi sama dengan memperlindungkan diri kepada Allah dari dajjal. Kata Nabi, bila nanti datang masa dajjal dan kalian hidup pada masa itu, tapi saya sudah tidak bersama kalian, bacalah surat Al-Kahfi. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan lain-lain. Yang kedua, ini Bukhari Muslim. Kalau yang tadi Bukhari tidak ikut, yang bab dajjal. Sekarang Bukhari Muslim. Ya, ini sahabatnya saya tiba-tiba lupa nih. Bukhari Muslim. Kana rajulun yaqra'u suratal waqi'ah suratal kahfi fi baiti. Ada seseorang sahabat Nabi yang sedang membaca surat Al-Kahfi di rumahnya. Wa fi baitihi hisonun, ada hisonun, ada farsun, maknanya kuda. Lalu di dekat rumahnya ada seekor kuda marbut yang terikat. Birobatotain, dengan 2 ikatan. Jadi yakin kuda ini tidak bisa kabur. Kemudian fagosyathu sahabah. Datang awan, Pak. Datang awan.
Tadnu wa tadnu, si awan itu makin dekat makin dekat. Fanfarral hison, lalu ternyata nah bagaimana caranya si kuda itu kabur dan lari sekencang-kencangnya. Falamma asbaha, ketika pagi-pagi datang, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu datang kepada Nabi. Jadi ada nanti hadis riwayatnya yang menyebut nama sahabat ini, ada juga yang tidak menyebut sahabat ini. Saya umumkan saja rojulun ya, karena rojulun yang bertemu Nabi dan Muslim, dia adalah seorang sahabat. Kemudian diterangkanlah kepada Rasulullah tentang kisah yang dialaminya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkas sakinah tanazzalat bihil Quran. Itu adalah ketenangan yang turun bersama Quran yang dibacanya. Kejadiannya adalah awan datang menghampiri kuda. Kudana soak. Soak bahasa Indonesianya apa? Kaos masa balik. Nah, takut luar biasa, panik lari. Jadi Bapak Ibu, ini hadis sahih Bukhari Muslim, muttafaq Ahmad, Bukhari Muslim dan lain-lain, puluhan muhorij lainnya. Walhasil berarti dibenarkan. Ketika kita galau gitu kan, ketika kita gelisah dan sebagainya, silahkan Bapak Ibu baca surat Al-Kahfi, tapi mohonlah ketenangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kejadian bisa maknanya betul-betul bisa terjadi kepada setiap orang. Begitu baca surat Al-Kahfi sedang gelisah jadi tenang. Bisa jadi memang tergantung kepada orangnya. Karena banyak manfaat serta faidah barokah Quran itu akan didapat hanya oleh orang-orang tertentu saja yang paham dan siap mengamalkan ayat-ayat tersebut. Bukan hanya membaca lalu setelah itu lewat, tidak masuk ke pikiran tidak masuk ke hati, tapi baca keluar. Maka orang-orang yang surat apapun yang dibacanya, kalau tidak melewati tenggorokan masuk hatinya, Quran ini sesungguhnya tidak ada berkah bagi dirinya. Bisa dipaham Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ada hadis sahih tentang surat Al-Kahfi bahwa akan dilindungi dari Dajjal kalau memang hidup di masa Dajjal keluar. Yang kedua adalah bahwa itulah ketenangan yang bisa, sekali lagi, yang bisa dapat hadir bila kita membaca surat Al-Kahfi. Bukan berarti setiap baca surat Al-Kahfi pasti kartos ibu-ibu, kartos. Jadi silakan manfaatkan, tetapi tentu diiringi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahi ketenangan. Kemudian nanti ada hadis-hadis yang lainnya. Umpamanya begini. Di dalam Taurat tud'a Al-Kahfi ini Al-Hailah. Al-Hailah. Al-Kahfi dalam Taurat katanya sudah disebut nih. Al-Hailah. Penghalang. Apa itu disebut Al-Hailah? Tahulu qari'ahu minan nar. Karena kalau baca surat Al-Kahfi akan langsung terpelihara dari neraka. Walhasil yang seperti ini ke surga tidak akan ke. Nah ini hadisnya baru dhaif. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau baca surat Al-Kahfi sudah dijamin masuk surga, tidak akan ke neraka. Tetapi ibu bapak yang meyakinkan secara sanad sahih yang tadi saja. Yang dua, pertama berlindung dari Dajjal, ya kan? Yang kedua, mudah-mudahan dengan baca surat Al-Kahfi bisa lahir ketenangan pada pikiran dan batin kita. Itu saja diantaranya. Sebetulnya masih nanti ada riwayat lain, tetapi banyak yang dhaif atau hanya mauquf. Mauquf mananya ada sanad yang sahih, tetapi semata-mata perkataan sahabat. Sekali lagi, ketika perkataan sahabat berdiri sendiri, itu tidak bisa dijadikan sumber dalil. Ini Pak yang harus dipahami Pak. Sekali lagi, semata-mata perkataan sahabat, amaliyah sahabat yang berdiri sendiri, maka itu tidak bisa jadi sumber dalil, karena sumber dalil adalah Al-Quran dan Sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tos banyak tilu Pak tah. Oh ya. Ada ya itu tadi. Jadi siapa yang baca hari Jumat ada man qara'a suratal kahfi yaumal Jumat. Satu itu hari Jumat. Man qara'a suratal kahfi lailatal Jumat. Maka ado'a lahu bin nur. Nah ini yang ketiga nih. Ya. Makanya dari ini sahabatnya hilang dari sini nih. Ado'a lahu bin nur, akan ia diterangi dengan nur, cahaya. Bainahu wa bainal atiq. Bainahu wa bainal atiq, antara dirinya, sejarak dirinya dengan Mekah. Lamun orang Mekah dekat cahayana. Kalau rumahnya sekitar masjid dekat, tapi kalau orang kita lumayan, hampir 8 berapa? 7.000 ya, 7.000 sekian kilometer cahaya. Ini sanadnya sahih, tetapi semata-mata kaul sahabat, perkataan sahabat. Ketika perkataan sahabat berdiri sendiri, tidak ada pendukungnya sama sekali. Apa pendukungnya? Harus ijma sahabat. Bahwa sahabat-sahabat lain pun sama mengatakan hal yang sama, meyakini hal yang sama, baru ijma sahabat. Ijma sahabat bukan dalil, tetapi bisa jadi dalil akan adanya dalil, karena tidak mungkin sahabat bersepakat dalam satu kesalahan pun. Bisa dipaham Bapak Ibu? Itulah level kedalilan dari ijma sahabat. Disebutnya ijma'us sahabah dalilun ala wujudid dalil. Kalau sahabat sudah ijma, jadi dalil atas adanya dalil bahwa ini pasti sunnah Rasul. Sedangkan ini hanya sahabat berdiri sendiri. Jadi sekali lagi, tidak ada dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan, menghususkan surat Al-Kahfi baik hari Jumat maupun malam Jumat. Jadi silakan Bapak Ibu baca kapan-kapan saja. Kartos Bapak, sudah mengerti ya? Ya, terima kasih.